Allah, Bapak dan Ibu, jamaah maghrib Masjid Al-Bilal, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah. Di pertemuan yang ke-14 ini kita membahas syarat syahadat Muhammadur Rasulullah, halaman 68. Setelah selesai kita membahas syarat-syarat syahadat la ilaha illallah, sekarang kita berlanjut kepada syarat-syarat syahadat Muhammadur Rasulullah, halaman 68. Kalau syarat syahadat la ilaha illallah ada 7, maka syarat syahadat Muhammadur Rasulullah ini ada 6. 3 kita bayar lunas pada malam ini, 3 berikutnya kita cicil pada pertemuan selanjutnya. 3 nomor yang pertama ini landasannya ada di hadis sahih dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Diceritakan oleh Umar, pada suatu kali datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, sangat rapi sekali. Tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Namun tidak satu pun di antara kami yang mengenalnya. Begitu datang, langsung menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrab sekali orang ini. Dan tanpa basa-basi, tanpa muqaddimah, langsung to the point, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, beritakan kepadaku tentang iman. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadri khairih wa syarrih. Iman itu Anda harus percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada para rasulnya Allah, kepada hari akhirat. Dan Anda juga harus percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Inilah dalil nomor 1, membenarkan dengan hati kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Nabi tadi apa? Antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Anda harus beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Nah ini dia. Ya, ini dalil bahwa wajib beriman, membenarkan dalam hati kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hatinya menyangsikan, ketika hatinya meragukan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batal imannya. Apalagi sampai menolak, mengingkari.
Ini yang pertama. Lalu kemudian malaikat menjawab, bukan malaikat, ya, kita belum bicara malaikat. Orang asing tadi menjawab, saddaqta, engkau benar ya Muhammad. Nah, ini yang membuat kami bingung, kata sahabat. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ini orang nanya apa ngetes ini? Dia lanjut bertanya, ya Muhammad. Ini tidak berurut ya. Akhbirni anil Islam. Kalau dalam hadis, Islam dulu baru iman. Tapi sesuai dengan urutan, kita dulu kan iman daripada Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, beritakan kepadaku tentang Islam. Nabi pun menjawab, al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah Anda mengucapkan, Anda bersyahadat, Anda bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, ini dalil poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Mengucapkan dengan lidah, ya. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau versi yang lain, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada dua versi syahadat kita. Versi pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang umum. Ada lagi di versi yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dua-duanya benar. Ini dalil yang kedua. Setelah itu, Anda harus mendirikan salat. Ini dalil poin yang ketiga, yaitu mengamalkan dengan anggota, mengikuti dan mengamalkan dengan anggota. Ya. Nah, ini hadisnya. Setelah bersyahadat, wa tuqimus shalah, Anda harus menunaikan salat. Kalau Anda syahadat saja tidak salat, ya tidak sempurna Islam Anda. Setelah salat, wa tu'tiyaz zakah, Anda harus membayarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, Anda harus mempuasakan bulan Ramadan. Dan kemudian Anda harus menunaikan haji, berangkat ke Baitullah. Ini dalil daripada yang ketiga. Nah, jadi 3 nomor ini saja dulu kita kunyah-kunyah pada malam ini. Yang keempat, insyaallah ke depan 5 dan 6 kita cicil pada pertemuan selanjutnya. Kita kembali kepada yang pertama, yaitu at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hatinya masih ragu, apalagi mendustakan, maka imannya, syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh ayat di awal-awal suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 8 sampai 10. Ya. Di papan sudah ditulis Al-Baqarah surah yang kedua ayat 8 sampai 10.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak termasuk kepada manusia yang diceritakan oleh Allah ini. Seperti apa mereka? May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang mengatakan, kami juga beriman kepada Allah, kami juga beriman dengan hari akhirat. Bukan penjenengan aja yang beriman, kami juga beriman kok. Jangan sok suci lah, jangan sok bersih lah. Bukan sampein aja yang beriman, kami juga orang beriman kok, kata mereka. Percayakah Allah? Diterimakah oleh Allah? Ternyata tidak. Lihat ujung ayat, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman. Lalu kenapa dia bersyahadat? Kenapa dia ngaku-ngaku beriman? Pengakuan itu hanya di mulut saja, tidak berurat berakar tunggang ke lubuk hati yang paling dalam. Maka langsung divonis oleh Allah, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman. Kenapa terjadi hal yang seperti itu? Kenapa lain di mulut, lain di hati? Kenapa tidak seiring dan sejalan? Seiring bertukar jalan, sabiduk balain kayuah. Kenapa demikian? Dijawab oleh Allah pada ayat 9. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Mereka mau menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Subhanallah, enggak tanggung-tanggung, Allah yang mau mereka tipu. Ya. Apalagi jamaah Al-Bilal, gampang mereka menipunya. Allah saja mau mereka tipu, bayangkan. Jadi hati-hati dengan orang ini. Tapi sayang, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma hum yash'urun. Inilah yang tidak kunjung mereka sadari. Tangan mencincang, bahu memikul. Dia yang menggali lubang, dia yang menimbuni. Dia menipu Allah, dia menipu orang beriman, tapi ternyata hasilnya dia menipu diri mereka sendiri. Inilah yang tidak kunjung mereka sadari. Lalu kalau dilanjutkan pertanyaan ini, kenapa sih kok tega-teganya mereka mau menipu Allah? Sebenarnya mereka siapa sih? Nah, tentu kita penasaran. Siapa ini orang diceritakan oleh Allah ini? Dilanjutkan ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Nah, ini sumbernya penyakit. Karena penyakit ini tidak kunjung diobati, maka timbullah komplikasi. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit mereka. Lalu walahum azabun alim. Untuk mereka sudah disediakan azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun. Sesuai dengan apa yang mereka dustakan. Nah, hati-hati dengan penyakit hati. Orang lebih konsentrasi dengan penyakit jasmani. Sedikit batuk ke rumah sakit,
sedikit pilek ke rumah sakit, sedikit badan nggak enak ke rumah sakit. Tapi lupa dengan penyakit rohani. Penyakitnya dibiarkan membandel. Penyakitnya dibiarkan parah. Maka apa yang terjadi? Terjadi komplikasi. Allah tambah penyakit itu. Penyakit apakah itu? Penyakit tahassud atau penyakit hasad, iri, dengki. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Kita buka tafsir, siapa orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang itu adalah bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Seorang tokoh yang sudah berhasil mendamaikan dua suku pribumi di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj, yang tadinya berantem terus, tadinya perang terus, gak pernah damai. Lalu kemudian didamaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka sepakatlah dua suku ini untuk mendaulat, menjadi penguasa Madinah, menjadi orang nomor satu di Madinah. Sudah sepakat, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi sebelum hari H, sebelum pelantikan, ya, terjadilah peristiwa hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, ternyata politik berbeda drastis. Pandangan orang Madinah 180 derajat beralih ke sosok yang baru datang. Abdullah bin Ubay bin Salul seketika terlupakan oleh orang. Orang terkesima melihat penampilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rela ataupun terpaksa, pelantikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai penguasa Madinah terancam batal. Bayangkan, baju jas sudah diukur, gagal ke istana. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, sakitnya tuh di sini katanya. Sakit apa itu? Iri, dengki. Ya, iri dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasan kenapa mereka mau menipu Allah dan mau menipu orang yang beriman. Yang jelas mereka tidak sportif, tidak jantan. Karena mau dihadapi Muhammad ini ngeper juga dia. Pelan tapi pasti pengikutnya makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Akhirnya orang Madinah itu masuk Islam semua. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul kalau mau berjuang sendirian atau dengan beberapa orang saja, mikir juga dia. Maka dia ambil kesimpulan, dia pura-pura bersyahadat, pura-pura beriman, malah sholat sof pertama, dia sholat di sof pertama di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hatinya tidak membenarkan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat dua trik rekod Abdullah bin Ubay bin Salul yang tidak terlupakan oleh sejarah. Jadi Allah mengatakan yukhadi'una Allah, mereka mau menipu Allah, walladzina amanu, menipu orang beriman, bukan isapan jempol. Terbukti dua rekam jejak
jejak hitam Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menghancurkan Rasulullah dan kaum muslimin. Pertama, ketika meletus perang Uhud, ya, ketika bulan Ramadan, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, perang Badar berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka tahun ketiga bulan Syawal, orang-orang Makkah mau menyerang Madinah. Sampai berita ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu secepatnya Rasulullah mengadakan briefing, dikumpulkanlah sahabat ketika itu. Sedulur, teman-teman, ini orang kafir Quraisy mau menyerang kita. Apa tindakan kita? Mau kita serbu mereka kembali ke Badar seperti tahun kemarin, atau kita tunggu saja di Madinah? Rasulullah menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Rasulullah tidak otoriter, Rasulullah tidak diktator. Setelah bermusyawarah, mengambil pendapat-pendapat dari sahabat, akhirnya Rasulullah memutuskan kafir Quraisy mau ditunggu di lereng Uhud. Maka ketika itu, untuk menyambut pasukan Quraisy yang tidak kurang dari 3.000 orang, Rasulullah berhasil mengumpulkan tentara 1.000 orang. Masih sepertiga, ya, masih sepertiga. Sebelum hari H keberangkatan ke Uhud, nah mulai lagi Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan peranannya. Dulur, jenengan tahu nggak? Muhammad itu kan perang dengan orang kampungnya. Oh iya, iya. Lalu ngapain kita repot-repot ke Uhud? Biarin aja dia perang sendirian. Kita ngopi-ngopi aja di Madinah, kongko-kongko aja di Madinah. Oh iya juga ya. Berhasil sudah racun yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya apa? Tadi terkumpul 1.000 orang, 300 diantaranya berhasil dipengaruhi. Balik kanan. Izin ya Rasul, saya nggak ikut. Izin ya Rasul, izin. 300 orang balik kanan, nggak ikut ke Uhud. Tinggal 700 orang yang bersedia mendampingi Rasulullah SAW ke lereng Uhud. Ini rekam jejak pertama. Ini jejak hitam pertama Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Syahadatnya tidak benar. Hati-hati yang syahadatnya tidak benar. Jangan-jangan pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Rekam jejak yang kedua, ya, kita tidak lanjutkan perang Uhud. Jejak hitam yang kedua, sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peperangan, lalu sebelum sampai di Madinah, Rasulullah istirahat di suatu tempat. Qadarullah, setelah diadakan undian, Ummul Mukminin yang ikut adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kebiasaan Rasulullah sebelum berangkat perang, istrinya diundi dulu siapa yang mau diajak. Keluarlah nama Aisyah radhiyallahu anha. Nah, singkat cerita, sudah pulang perang, sebelum sampai di Madinah istirahat. Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk menggelar tenda istirahat. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ada keperluan meninggalkan rombongan. Ya, biasalah wanita. Setelah selesai membuangkan hajat, membayarkan hajat, kembali ke rombongan. Nah, ketika itu, astagfirullah, kalungku, kalung yang boleh minjem, bukan kalung sendiri, kalung yang boleh minjam hilang lagi. Maka secepatnya beliau kembali ke tempatnya, tempat buang hajat tadi.
Setelah dapatkan kalungnya, lalu kembali lagi. Kembali yang kedua, rombongan sudah berangkat. Maka tinggallah Aisyah radhiyallahu anha sendirian di tempat yang sepi. Ya. Sampai di mana tadi? Tinggallah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sendirian di tempat yang sepi. Bayangkan, ya, Madinah belum seramai sekarang ini, masih sepi. Beliau bertahan di situ, menunggu, diharapkan beliau dijemput oleh Rasul, dijemput oleh sahabat. Tidak lama kemudian muncullah, ya, seorang sahabat yang qadarullah juga ketinggalan. Ya, qadarullah juga ketinggalan dari rombongan. Tapi sahabat yang ketinggalan ini karena pengantuk. Nah, ini bahaya orang pengantuk, ditinggalkan oleh rombongan. Tapi laki-laki, ya, laki-laki, karena laki-laki nggak masalah, beliau susul pelan-pelan. Akhirnya ketemu dengan tempat Aisyah radhiyallahu, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukminin kok ditinggal sendirian? Maka tanpa banyak bicara, beliau mendurunkan ontanya dan mempersilahkan Aisyah naik ke atas onta. Kemudian dia menuntun dari bawah. Menuntun dari bawah. Lama-lama disusullah rombongan tadi, lama-lama sampai juga. Ketemu lagi dengan rombongan. Nah, ketika itu keluar lagi ocehan dari mulut kotornya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuh kan, kamu ketahuan pacaran ye, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, karena berduaan dengan Sofwan. Padahal berduaan, Aisyah di atas onta, kemudian Sofwan di bawah. Ya, di bawah menuntun, bukan dua-duaan di atas onta, tidak. Tapi karena mulut kotor Abdullah bin Ubay bin Salul, ini yang menjadi bisa yang bertebaran. Maka sebagian kaum muslimin yang memang lemah imannya terracun, ya, percaya dengan ucapan ini. Sempat goncanglah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti, dua jejak hitam, trik rekod daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, bukti daripada ayat, ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka mau menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Lalu bagaimana akhir daripada kehidupan Abdullah bin Ubay bin Salul? Satu hari datanglah Abdullah mana lagi? Abdullah bin Ubay bin Salul menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini coba dibedakan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembong munafikin. Putranya namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Ya. Beliau lebih, ya, membela Rasulullah daripada ayahnya. Sempat Abdullah mengacungkan pedang kepada ayahnya karena membela Rasulullah. Lalu suatu hari Abdullah datang kepada Nabi, ya Rasul, ada apa? Ayahanda sudah meninggal. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya Nabi, kenapa? Mohon kesediaanmu memberikan gamismu untuk kafan ayahanda. Oh begitu? Iya, nih, bawalah pulang, silahkan.
Satu lagi ya Rasul, apalagi mohon kesediaan Anda untuk mensolatkan jenazah ayahanda Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini luluh penjahit, luluh kelindan, ya kata orang barat, minta satu jadi dua. Rasulullah tetap siap, saya akan berangkat. Melihat gelagat seperti itu, Umar bin Khattab memegang gamis Rasulullah. Ya Rasul, lupakah Anda Abdullah bin Ubay bin Salul adalah musuh bebuyutan? Lupakah Anda dua trik rekod, dua jejak? Ya udah biarkan saja, kata Nabi. Inilah contoh pemimpin kita, pemaaf kepada musuh. Jelas-jelas musuh dimaafkan. Kenapa kita sesama jemaah tidak mau saling bermaafan? Kenapa kita sesama jemaah saling berdendam? Rasulullah tetap berangkat. Ya Rasul, apalagi kan sudah diingatkan oleh Allah. Nah, sekarang kita ke At-Taubah surah yang ke-9 ayat 80. Ya. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 80. Ya. Apa kata Allah? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mintakan ampun atau tidak kau mintakan ampun. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Walaupun kau mintakan ampun kepada Allah sampai 70 kali, falan yaghfirallahu lahum. Bukankah Allah sudah bicara begitu ya Rasul? Kenapa Anda masih mensolatkan dia? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa jawab Nabi? Iyalah 70 kali saya mintakan ampun kepada Allah, Allah tidak ampuni. Lebih 70 kali saya mintakan ampun kepada Allah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah, ini pemimpin yang menjadi tauladan kita. Pemaaf kepada musuh sendiri, tidak gampang putus asa. Rasulullah tetap berangkat, mau mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita lanjutkan ayat wallahu, ya. Kenapa sampai demikian? Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Itu disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini vonis terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mereka akan bersyahadat, Ustaz. Iya, syahadatnya sekedar lipstik penghias bibir. Tapi kan dia kan solat, Ustaz. Iya, solatnya kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Itulah orang-orang munafik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Rasulullah tetap berangkat. Akhirnya sebagai pemungkas turunlah ayat 84. Turun ke bawah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Muhammad, jangan kau solatkan seorang pun di antara mereka kalau mereka mati selama-lamanya, kata Allah. Wala taqum ala qabrih, jangan berdiri di kuburnya untuk mendoakannya. Betapa murkanya Allah kepada orang-orang munafik, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita tanya lagi, kenapa sih kok begitu-begitu amat? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Jawabannya sama dengan yang tadi, karena mereka sebenarnya adalah kafir kepada Allah dan Rasulnya.
wa matu wa hum fasiqun, mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, ini pentingnya nomor 1, yaitu at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meragukan, apalagi sampai membantahnya. Kita berlanjut ke bawah, yaitu mengucapkan dengan lidah. Mengucapkan dengan lidah. Apa yang diucapkan? Syahadat yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini diucapkan. Kalau lidah tidak mengucapkan ini, maka syahadat Muhammadur Rasulullah pun belum sempurna, karena kurang syarat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Diceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib, ketika Abu Talib mengalami sakit yang terakhir. Siapa Abu Talib? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjasa terhadap Islam, tulang punggung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping Khadijah radhiyallahu anha. Dari kecil, ya, Rasulullah dibesarkan oleh Abu Talib, karena ketika dalam rahim ayahnya meninggal, di waktu kecil ibunya meninggal, yatim piatu bahasa kitanya, maka dibesarkan oleh pamannya Abu Talib. Dalam memperjuangkan Islam juga dibesarkan oleh Abu Talib. Abu Talib bukan orang sembarangan. Abu Talib orang yang paling berjasa kepada Nabi. Nah, ketika Abu Talib sakit yang terakhir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang besuk. Lalu berkata kepada Abu Talib, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib hina hadaratil maut, ketika mau mati, ya, ketika datang sakratul maut. Ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah asfa' laka bima yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, saya akan berikan syafaat, saya akan beri bantuan, saya akan tolong paman memperjuangkan di depan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum sempat lidahnya mengucapkan itu. Nah, konco-koncone, ya, Abu Jahal sudah duluan datang di situ. Apa katanya? Ya Muhammad, apakah seenaknya meninggalkan agama orang tuamu, agama nenek moyangmu? Enggak jadi. Diulang lagi oleh Nabi. Riwayat mengatakan sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, "Qul ya am," ucapkan wahai paman, la ilaha illallah. 3 kali pula Abu Jahal menggagalkannya. Akhirnya apa kata Abu Talib? Qala, Abu Talib berkata, ya bana akhi, wahai anak saudaraku, ya. Rasulullah anak Abdullah. Abdullah adalah saudara Abu Talib. Jadi anak saudaraku bahasa kitanya, wahai ponakanku, itu artinya. Ya bana akhi, wahai anak saudaraku, laula an, apa ini? Laula, ya, yang dimaksud wahai anak saudaraku, kalaulah bukan karena orang Quraisy, ya, akan mencibirkanku, la aqrartu ainaika biha, pasti aku akan mengucapkan, akan mengikrarkan
apa yang akan menyenangkan hatimu. Apa yang menyenangkan hati Rasulullah? Bagaimana supaya pamannya bersyahadat. Itu yang menyenangkan hati Rasulullah. Kata Abu Talib, kalaulah tidak mengingat akan dicibir oleh orang-orang Quraisy, pasti akan kuikrarkan apa yang akan menyenangkan hatimu. Artinya apa? Abu Talib tidak mau mengucapkan, tidak mau mengikrarkan dengan lidahnya ya syahadat itu sendiri. Nah, maka turunlah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 56. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang yang mau menerima hidayah. Nabi loh Pak, tidak bisa mengislamkan pamannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa mengislamkan ayahandanya. Sebagaimana Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya. Sebagaimana Nabi Lut tidak bisa mengislamkan istrinya sendiri. Lalu apalah kita? Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Maka jangan berputus asa ketika dakwah telah kita sampaikan tapi tidak diterima oleh orang. Karena hidayah di tangan Allah. Kapasitas kita hanya menyampaikan, wa ma'alaina illal balaghul mubin. Kapasitas kita hanya sekadar menyampaikan. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka tidak menerima, jangan kecewa. Ya. Akhirnya Rasulullah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka matilah Abu Talib dalam keadaan kafir. Begitu Rasulullah pulang, tidak lama datang Ali bin Abi Talib, "Ya Rasulullah, ada apa? Musuh Allah sudah mati." Bayangkan bahasa Ali bin Abi Talib, musuh Allah sudah mati. Siapa? Abu Talib. Kuburkan dia, kata Nabi. Jadi Abu Talib tidak dikafani, tidak disolatkan, langsung dikuburkan saja karena kafir. Baik, kita istirahat sejenak. Waktu Isya sudah masuk. Silahkan muadzin. Itulah pentingnya at-taqriru bil lisan, mengucapkan dengan lidah. Kita berlanjut yang ketiga, wa'mal bil arkan, mengikuti dan mengamalkan dengan anggota, ya. Mengikuti dan mengamalkan dengan anggota, maksudnya mengamalkan semua yang diperintah dan meninggalkan semua yang dilarang. Di dalam Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 7. Nah, ayatnya kita potong, kita ambil bagian akhir, bukan dari awal. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Amalkanlah. Jangan ngeyel. Jangan banyak tanya. Jangan tawar-menawar. Jangan negosiasi. Itu bedanya sahabat dengan kita. Kalau sahabat, apa yang diperintahkan oleh Rasul, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau kita, terjadi tawar-menawar, terjadi negosiasi. Ketika dibacakan ayat perintah, hadis tentang perintah, Ustaz nanya, ada apa? Itu perintah wajib apa sunat? Sunat. Oh, sunat toh. Kami yang wajib-wajib aja dulu deh. Yang sunat ntar aja. Dibacakan lagi ayat tentang larangan, hadis tentang larangan. Nanya lagi, nanya Ustaz, ya, itu larangan haram apa makruh?
makruh. Oh, makruh toh. Kami meninggalkan yang haram aja dulu deh. Ya, yang makruh jalan terus. Itulah sebabnya masih banyak ahlul hisab majelis suro. Tahu nggak? Ahlul hisab rokok majelis suka rokok. Karena sebahagian kiai mereka mengatakan rokok itu makruh. Apa itu makruh? Makruh ditinggalkan berpahala, dikerjakan boto nopo-nopo. Itu maka banyak ahlul hisab majelis suka rokok. Sebenarnya makruh itu ditinggalkan berpahala, dikerjakan rugi. Karena dibenci. Makruh itu artinya dibenci. Dibenci Allah, dibenci Rasul, dibenci malaikat, dibenci kaum muslimin. Nah, coba merokok di depan orang yang tidak suka rokok. Orang begini-gini menunjukkan tidak suka kan dengan rokok itu. Tapi dasar perokok nggak sensitif, ya, nggak punya kepedulian, enak aja. Orang dah gini-gini. Nah ini sebabnya. Nah jadi kalau kita memang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa saja yang diperintahkan Rasul amalkan. Apa saja yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Gak usah banyak nanya wajib apa sunat, makruh apa haram, gak usah banyak tanya. Ya. Jadi apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul laksanakan olehmu. Apa saja yang dilarang oleh Rasul tinggalkan olehmu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya. Terakhir, pembahasan ini kita tutup dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi. Alhamdulillah. Kita umat Nabi bukan? Iya, insyaallah kita masuk surga. Tapi itu baru koma, belum titik. Jangan pede dulu, ya. Itu baru koma, belum titik. Selanjutnya kata Nabi, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Nah, ini nggak bakal masuk surga. Jadi yang mau-mau saja baru masuk surga, dijamin. Yang enggan, yang nggak mau, ya nggak bakal masuk surga. Kira-kira ada nggak orang yang enggan masuk surga? Ya nggak mungkin lah. Surga itu mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terkhayal, terbetik di dalam hati. Masa enggan masuk surga? Yang benar. Untuk orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga, masih disediakan oleh Allah surga 10 kali dunia. Masya Allah. Loh, kok enggan masuk surga? Yang benar. Nah, sebelum kita bertanya-tanya, sahabat sudah duluan bertanya. Qalu ya Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa pula yang enggan masuk surga ya Rasul? Lalu dijawab oleh Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, melaksanakan perintahku, meninggalkan laranganku, dia akan masuk surga. Sebaliknya, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, ngeyel, banyak tanya, banyak bantah, ya, nah itu enggak bakal masuk surga. Itulah orang yang enggan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini pembahasan kita, baru sampai syarat yang ketiga. Syarat yang pertama, at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, taqriru bil lisan, mengikrarkan dengan lidah. Dan syarat yang ketiga, wa'mal bil arkan, mengikuti dan mengamalkan dengan anggota. Yang keempat, insyaallah 15 hari ke depan.
Ada pertanyaan, silakan.